Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rapi dengan NIM C1C0224146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT Akuntansi Syariah, yaitu pengertian akad, fikih akad, oleh dosen pengampu yaitu Dr. Wirmeka Putra, SMSI CIKNR. Baik, mungkin langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan atau sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Lalu yang kedua yaitu ada sumber hukumnya. Sumber hukum zakat sendiri diambil dari Al-Quran. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi keteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Lalu yang kedua itu dari sunnah Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan, dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin langsung yang ketiga yaitu jenis zakat. Jenis zakat sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim jelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua ada zakat mal atau harta. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Lalu yang ketiga ada zakat penghasilan. Jika kita mempunyai penghasilan per bulannya, sebaiknya kita mulai memikirkan berapa zakat penghasilan kita. Lalu yang keempat ada zakat pertanian. Zakat pertanian tentunya identik dengan hasil pertanian. Lalu yang kelima dan terakhir ada zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Lalu selanjutnya lagi ada penerima zakat. Orang menerima zakat ada 8 golongan atau asnaf, biasa disebut asnaf, yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama yaitu orang-orang kafir, yang kedua orang miskin, yang ketiga ada pengurus zakat atau amil zakat, yang keempat ada para mualaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak atau rikab, yang keenam ada orang-orang yang berhutang atau garimin, yang ketujuh ada orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, dan yang kedelapan ada orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang biasa disebut ibnu sabil. Lalu selanjutnya lagi ada orang-orang tidak boleh menerima zakat. Kelompok orang-orang tidak boleh menerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang kaya, yaitu orang-orang yang berkecukupan, mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Yang kedua ada orang-orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Dan yang ketiga ada bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Lalu selanjutnya lagi ada hikmah zakat. Hikmah zakat bagi umat Islam secara keseluruhan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjalinnya ukhuwah Islamiyah, yang kaya memperhatikan yang miskin dan yang miskin tidak iri hati terhadap orang kaya. Masing-masing mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Lalu yang kedua ada tidak dapat memperkuat bangunan umat Islam karena setiap orang yang saling menolong dengan kelebihannya masing-masing. Lalu yang ketiga dan terakhir ada terjadinya hubungan yang harmonis dan sinergi
antara anggota masyarakat. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSHK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSHK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Meski demikian, amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSHK ini. PSHK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fatwa MUI nomor 8 2011 tentang amil zakat. Yang kedua, ada fatwa MUI nomor 13 2011 tentang hukum zakat atas harta haram. Yang ketiga, ada fatwa MUI nomor 14 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelola. Yang keempat, ada fatwa MUI nomor 15 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Baik, itulah tadi presentasi singkat mengenai PPT Fikih Akad. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.